Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamahul bayan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMPN 15 Jember, Bapak Suryadi SPD, MSI. Yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru dan staf SMPN 15 Jember. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkit kita dari alam kejahilan menuju alam terang benderang, yakni dengan adanya ad-dinul Islam. Untuk mempersingkat waktu, akan kami bacakan acara yang akan berlangsung pada siang kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan doa. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan kepala sekolah. Acara yang kelima, pemaparan materi. Acara yang keenam, sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara pada siang kali ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, pembacaan doa, yang pada hal ini akan dibacakan oleh Bapak Sujari. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi qudratillahi ta'ala alaina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jamil hajat wa taqdi lana biha ya Allah jamil hajat wa taqdi lana biha ya Allah jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna fahaman nabiyyina ya Allah wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah.
acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin diharap untuk berdiri. Hadirin diharapkan duduk kembali. Memasuki acara yang keempat, sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Suryadi SPD MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Guru, karyawan, dan komite sekolah, alhamdulillah pada hari ini atas izin Allah kita dipertemukan pada majelis ilmu. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasul akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini Pak Bambang selaku CGP akan mengadakan diseminasi tentang kontrak belajar, tentang budaya positif. Salah satu diantaranya adalah kontrak belajar. Nah, kesepakatan kelas itu mirip-mirip dengan kontrak belajar. Pada saat kita kuliah dulu, biasanya kan di awal pertemuan kan dosennya ada semacam kontrak belajar. Kontrak belajar itu nanti kita buat janji antara guru dan siswa, manakala kita mengingkarinya maka hukuman akan dibahas bersama. Gitu Bapak-bapak gitu. Enggak salah. Betul ya. Seperti yang kita ketahui, sebelum kita ke sana, seorang guru itu sebenarnya harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi apa kira-kira Bapak Ibu? Kita ingat-ingat, seorang guru harus punya 4 kompetensi minimal. Yang satu, guru harus menguasai materi, itu yang profesional. Yang kedua, guru harus
pinter ngajar, itu namanya pedagogi. Kan ya, menguasai materi, nggak pinter menyampaikan materi, kan percuma. Intinya kita itu kan ingin mentransfer ilmu dari yang kita punya kepada anak-anak sesuai dengan aturan yang ada. Sudah dua. Yang ketiga, ada yang tahu Bapak Ibu? Saya cuma mengingatkan saja yang ketiga. Ini urusan FKIP semua toh. Yang ketiga, sosial. Jadi seorang guru itu sosialnya harus bagus. Guru sosial itu kan kemasyarakatan lah, katakanlah hablum minanas, dengan teman baik, dengan siswa baik dan seterusnya. Ngopi tidak apa-apa, kalau keseringan itu yang tidak boleh. Sosialnya harus bagus. Dan yang terakhir, guru itu harus punya kepribadian yang bagus. Jadi ada 4 ya. Yang satu, menguasai materi itu namanya profesional. Pinter ngajar itu namanya pedagogi. Sosial, jadi kita bermasyarakat harus bagus. Kemudian kompetensi pribadi kita harus bagus. Kalau kita di masyarakat kan biasanya untuk hal-hal di kemasyarakatan, oh itu Pak Guru aja yang kan gitu tau biasanya. Soalnya masyarakat itu menganggap bahwa seorang guru itu pribadinya sudah bagus. Kalau tidak bagus berbahaya kan ya. Itu 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, berkenaan dengan materi yang akan kita bahas, sekilas saya baca WA dari Pak Bambang bahwa siswa diwajibkan, siswa harus, itu sebenarnya tidak boleh Pak Ibu. Nah, misalnya kita buat kesepakatan dengan siswa, kalau memang mengharuskan anak-anak itu datang tepat waktu, ya berarti siswa datang tepat waktu, bukannya siswa diwajibkan waktu. Jadi nanti dalam diseminasi ini harapan saya kalimat-kalimat yang sifatnya diktator, kalimat diktator kan diwajibkan, diharuskan, itu dikurangi atau dihilangkan tidak apa-apa. Waktu kita belajar membuat modul ajar atau RPP, itu kan kata kerja operasionalnya bahwa di kurikulum saya itu mengalami kurikulum, kalau ada kurikulum 94, KBK, kemudian apa lagi Pak ya? Setelah KBK itu belum ada lagi. Setelah itu Kurtilas, setelah itu ada awal-awal itu. Semua kurikulum itu menjadikan siswa sebagai sentral atau subjek pembelajaran. Jadi kalau kita menyusun perangkat pembelajaran itu tidak boleh guru menyampaikan bla bla bla, guru membimbing bla 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 dan seterusnya. Jadi dibalik kondisinya, siswa bersama guru menentukan tujuan dan seterusnya. Sehingga aktivitas siswa di sana itu nampak, bukannya guru yang mendominasi pembelajaran. Jadi nanti saya senang Pak Bambang melakukan diseminasi, minimal kita akan bertambah ilmu. Nah, memang di TGP Pak, di kurikulum kita yang baru ini, setiap pembelajaran kita itu kayaknya dalam tanda petik ya diwajibkan membuat kesepakatan dengan siswa, atau kalau zaman dulu namanya kontrak belajar Pak. Jadi kita tidak diktator, anak-anak merasa merdeka dalam belajar. Makanya kan kurikulum merdeka terus Pak, bukannya merdeka tidak belajar, bukan. Jadi anak-anak itu diberi keleluasaan untuk memilih materi, kemudian memilih caranya pembelajaran dan seterusnya. Pernah ada cerita seorang guru bahasa Indonesia mau mengajarkan tentang cerpen. Ditanya anak-anak, kita membuat cerpennya seperti apa? Macam-macam kan? Ada yang lihat
direvisi dulu, baru membuat apa yang diinginkan dan seterusnya. Itu salah satu arti dari kurikulum merdeka. Jadi saya pesan ke Pak Bambang yang kalimat-kalimat diktator nanti dihindari Pak ya. Tidak tahu kalau di PP ya Pak? Belum. Jadi kita kalimat diktator seperti diwajibkan, diharuskan dan seterusnya menjadi kalimat yang lebih lunak. Intinya sama, tapi kedengarannya kan beda nanti. Siswa diwajibkan itu siswa tidak boleh. Jadi siswa datang tepat waktu. Bagaimana kalau tidak tepat waktu? Sanksinya apa anak-anak? Kan gitu nanti akhirnya Pak ya. Terus selain ada reward bagi yang tertib dan ada punishment bagi yang melanggarnya. Kemudian saya titip ini Bapak Ibu pengisian PK guru, nanti tanya ke Bapak itu panjang itu banyak. Kayaknya di PMM kan kita diminta untuk PKG, kalau guru PKKS untuk kepala sekolah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga diseminasi itu tidak berhenti di sini saja. Masalahnya Pak Bambang, banyak guru penggerak itu yang sering pre-memori atau apa ya istilahnya edok-edok itu loh Pak. Jadi ada kok diseminasi, difoto absennya. Saya mengalami kok ada guru penggerak itu muridnya ditaruh musola, kemudian suruh belajar sendiri, gurunya asik sendiri, itu ada. Nah, maka mudah-mudahan Pak Bambang nanti semua tahap yang diminta oleh kurikulum penggerak itu dilakukan dengan benar Pak ya. Ya hal-hal yang sepele bolehlah kita istilahnya skip. Tapi yang penting-penting itu harus kita lalui. Masalahnya pemerintah itu mengeluarkan dana yang besar. Harapannya dengan lulus CGP itu nanti kan persiapan jadi kepala sekolah sama pengawas. Kan gitu. Makanya terutama kepribadian sama sosialnya Pak Bambang itu banyak CGP yang disoroti tentang sosial tes sosial dan kepribadian. Selaku kepala sekolah itu setiap rapat MKKS sering dititipi Pak Bambang, tolong CGP-nya diingatkan karena biasanya di tempat lain bukan di tempat sini Pak Bambang, CGP-nya itu merasa di atas angin. Jadi yang tua-tua itu disepelekan, yang enggak CGP disepelekan, merasa dia sudah CGP, nah seolah-olah dia di atas angin. Dulu kelas 1 gitu Pak ya. Kok kelas 1? Kelas 1 kan lama mau ujiannya. Dulu nomor wahid itu ya. Nah, harapan saya itu Pak Bambang tidak seperti itu. Pakai ilmunya padi, semakin banyak isi dia akan semakin merunduk. Kan gitu. Tenang Pak, nanti diakui nanti. Jadi nggak usah kita gembar-gembar, nanti kita diakui bahwa kita itu banyak ilmu kan begitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima, yaitu pemaparan materi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Bambang Irwanto SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Jember, yang terhormat kepada Bapak Sujari selaku Komite Sekolah SMP Negeri 15 Jember, dan juga Bapak Ibu dan karyawan SMP Negeri 15 Jember, Bapak Ibu guru SMP Negeri 15 Jember.
pada pagi hari yang cerah ini setengah siang, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di ruang guru ini untuk bersama-sama berbagi, saling sharing, saling melengkapi dan saling memberi penguatan atas tema kita, yaitu diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam hidayah dan dinul Islam. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya juga berterima kasih atas peran serta Bapak Ibu sekalian untuk mensukseskan acara ini. Tanpa Anda semua, saya tidak ada apa-apanya. Terima kasih. Langsung saja ya. Jadi tema pada pagi hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas saya yang harus dipenuhi, yaitu aksi nyata modul 1.4 dalam program calon guru penggerak angkatan 11 2024. Dan nanti akan saya tindak lanjuti dengan melaksanakan implementasi kesepakatan kelas di kelas 7. Jadi saya minta kesediaannya Bapak Wali kelas 7 untuk mengizinkan saya melaksanakan implementasi kesepakatan kelas di kelasnya. Lanjut Bapak. Dan materi diskusi pada pagi hari ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang nanti implementasi dari kesepakatan kelas Bapak, kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Saya beri pesan pada Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti kegiatan diskusi ini, kita regangkan otot-otot kita, tidak perlu tegang-tegang ya, sambil bisa duduk menikmati hidangan, nggak apa-apa. Yang penting kita bahagia. Next, silakan Bapak. Nah, tujuan diseminasi pada pagi hari ini yaitu yang pertama mengimplementasikan konsep-konsep inti dan modul budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua membagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada teman sejawat. Next. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Kita break the ice ya, kita ice breaking dulu. Monggo Ibu Ika supaya memandu ice breakingnya. Berdiri. Mohon izin, saya belum nyuruh berdiri ya. Semangat terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik, sehat, luar biasa. Spicer, Jaya. Guru-guru SMP 15 Jember. Yes. Saya kalau semangat gini Bang. Oke. Pertama ini ya untuk ice breakingnya nggak banyak, ini sedikit aja supaya ngetes dulu ya seberapa mana tingkat konsentrasi teman-teman sebelum kita ikut sampai habis di acara ini. Yang pertama teman-teman cukup melakukan apa yang saya katakan ya, misalkan pegang kepala, pegang telinga, pegang mata, pegang hidung, pegang bibir, pegang dagu atau pegang leher ya. Oke. Ya. Mulai ya. Siap-siap aja juga ikut ya. Ya. Oke. Berdiri. Enggak usah berdiri, duduk aja dulu ya. Oke. Konsentrasi. Pegang bibir, pegang telinga, pegang mata, pegang rambut, pegang hidung.
Oke, Pak Hendri bagaimana Pak Hendri? Konsentrasi. Mikir bu, pegang rambut ada rambut tadi. Iya lagi ya, berarti masih ada satu yang nggak konsentrasi. Sampai semuanya benar ya. Oke, lagi pegang dagu, pegang telinga, pegang rambut. Iya, pegang mata, pegang hidung, pegang leher, pegang mata, pegang hidung, pegang bibir. Oke, semuanya ini apa benar sudah. Yang terakhir itu kita nyanyi bersama-sama ya. Lagunya pada hari Minggu kita jalan-jalan dulu naik delman. Ya. Pakai musik bu. Enggak, ya. Jadi kayak gini, sebentar. Gini. Jadi ada gerakannya, nanti berdiri ya. Pada ya. Udah. 1, 2, 3 ini contoh dulu. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, naik kuda supaya cepat jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak suara sepatu kuda. Gitu aja. Oke. Ayo berdiri. Saya mandu. Jadi begini dulu, coba gerakannya pelan-pelan. Gini dulu ya. Yang nyanyi bapak. Pada hari Di minggu ku. atau gerakannya dulu. Jadi Ya. di depan dulu, terus diwalik, terus taruh di dada kanan, dada kiri, terus di bawah, langsung kanan, kiri, tepuk 2 kali. Tepuk 2 kali ya. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik. Pak Bambang nyanyi aja, jangan ngikutin gerakan kita. Ya, ya. Merem. Mulai dari tuk ya. Ayo mulai. 7, 8. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik, suara sepatu kuda. Tuh. Ya. Ya. Sekarang lebih ini ya, agak lebih cepat. Oke, makanya sudah bisa. Oke. Konsentrasi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku turut di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tuk, suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik. Lebih cepat. Pada hari Minggu. Iya, gitu. Ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu. Ayo. 7, 8. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir mengendali kuda, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Ika. Makanya di sekolah ini kalau tidak ada Bu Ika, gurunya itu nggak ada. Luar biasa.
Oke, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian sekarang? Bahagia. Bahagia ya, alhamdulillah. Lanjut Pak Idri. Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan kita. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar stimulus respon versus teori kontrol. Nah, dulu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu waktu kuliah pernah mendapatkan teori belajar yang namanya teori stimulus respon yang diprakarsai oleh Ivan Pavlov. Di situ yang pertama perilaku seorang muncul karena ada rangsangan eksternal. Jadi orang mau belajar itu kalau tidak dikasih stimulus menurut Ivan Pavlov itu nggak akan belajar katanya. Intinya gini ceritanya, misalnya saya mau belajar, kalau ada pacar di sebelah atau kalau ada yang terkasih di sebelah, kita semangat belajar, ya kan? Anak di rumah kita, kalau ada ujian, nah kamu ujian, kalau sampai nggak remedi, nanti Bapak akan kasih kamu sepeda, misalnya. Akhirnya apa? Semangat. Yang kedua, seorang tidak memiliki kendali penuh atas tindakan mereka. Jadi tindakannya itu kebanyakan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi motivasinya apa? Eksternal. Yang ketiga, dampak yang dihasilkan sesaat saja pada saat itu juga. Ya, karena apa? Karena iming-iming atau penghargaan yang akan ditawarkan. Nah, lawannya atau penekanannya yaitu teori kontrol yang diprakarsai oleh Travis Hirschi. Di situ perilaku seorang karena ada kontrol kesadaran diri. Yang kedua, seorang memiliki kendali penuh atas tindakan mereka. Yang ketiga, memberikan dampak positif dan jangka panjang. Jadi kalau ada anak itu termotivasi dari dirinya sendiri atau faktor internal, itu akan panjang. Retensinya akan lama daripada yang kita beri penghargaan. Next. Nah, seperti judul kita yaitu budaya, kita parkir dulu pemahaman kita. Apa itu budaya? Jadi budaya itu adalah cara hidup dan berkembang yang dimiliki oleh seorang atau kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Sedangkan budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kultura. Next. Nah, budaya positif di sekolah. Ya, kita mau memprakarsai budaya positif di sekolah. Anggapan atau persepsi kita ini seperti ini, kalau bisa dianalogikan. Anggaplah kita ini sebagai seorang petani. Petani yang mendambakan atau memimpikan sebuah lahan persawahan yang ideal. Terus apa yang harus dilakukan oleh petani untuk mewujudkan lahan persawahan yang ideal? Nah, ini Pak Jari ini paham ini kira-kira. Pak Sur dan Pak Jari ini kan dulu petani. Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa yang diusahakan petani untuk mewujudkan lahan persawahan yang ideal? Memberi pupuk, ya, terus menyiram, mengairi. Itu kan persepsi atau impian para petani, ya, semua petani seperti itu. Next. Nah, budaya positif di sekolah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak lepas dari profil pelajar Pancasila dalam menerapkan budaya positif. Next. Nah, tadi saya singgung nilai-nilai universal. Nilai universal itu adalah nilai-nilai yang sudah disepakati bersama seluruh dunia, Bapak Ibu. Ya, lepas dari perbedaan budaya, bangsa, agama, suku, dan ras. Ya, kalau kita pergi ke Jepang, ke luar negeri, kita akan menemui nilai-nilai kebijakan universal sama seperti kita. Apa itu? Toleransi, kegigihan, kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ini adalah nilai-nilai universal. Gitu. Next. Nah,
yang kita pahami atau yang kita tanamkan dalam pikiran kita dulunya, kita itu secara tidak sadar mengalami yang namanya ilusi kontrol. Agak bingung, apa itu ilusi kontrol itu maksudnya apa? Gini, misalnya Pak Sujari mau menanam bibit mangga misalnya, ditanam begini. Kemudian Pak Sujari memimpikan bibit mangga ini mau berbuah durian. Ya, sudah tumbuh sekian ya. Pak Jari mengawasi terus bibit mangga itu. Dimarahi, awas kalau kamu nggak bisa berbuah durian ya, awas kamu gitu. Ya, kira-kira Bapak Ibu, apa yang dilakukan Pak Jari? Itu menghasilkan buah durian apa enggak? Tidak. Itu yang saya sebut sebagai ilusi kontrol. Dan apa saja? Yang pertama, guru mengontrol murid. Misalnya, Bu Gita di depan kelas, ayo anak-anak kerjakan halaman 2. Ayo, harus selesai 10 menit. Kalau nggak selesai, tak cetol misalnya ya. Kira-kira itu berhasil nggak Ibu? Tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Ilusi bukan? Ilusi. Oke, yang kedua, penguatan selalu bermanfaat. Misalnya Ibu Ika di kelas memberikan penguatan. Wah, luar biasa, bagus ya. Kamu hebat, kamu pintar. Berhasil, bisa berhasil. Cuman seberapa lama? Retensinya berapa lama? Apakah jangka panjang atau jangka pendek? Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang lain bersalah itu bermanfaat. Contohnya begini, misalnya Ibu Eka, ya, memanggil Rofi misalnya. Kemudian diberi dengan suara lembut, Bu Eka mengatakan, kamu itu gimana sih Rofi? Masa nggak kasihan sama Ibu? Ibu Eka ini sudah capek mulutnya sampai berbusa ngasih pelajaran sama kamu, masa nggak kasihan? Kira-kira berhasil tidak untuk merubah anak ini yang seperti kita inginkan? Ya, itu namanya ilusi. Yang kedua, belum. Yang terus. Ya, yang selanjutnya, orang dewasa berhak memaksa. Saya kan guru, saya ya harus mengatur kelasnya. Kalau kamu nggak ikuti peraturan saya, nanti saya beri hukuman. Lihat itu peraturan kelas kita apa. Nah, ini juga termasuk orang dewasa yang berhak memaksa. Kalau di rumah misalnya, ayo sholat. Loh, ibu kok belum sholat? Kamu tahu apa? Nah, gitu. Ya itulah. Ya jadi. Ini semua sebenarnya adalah ilusi kontrol, dan yakinlah ilusi tidak akan membawa hasil yang maksimal. Next. Nah, apa yang sebenarnya kita inginkan? Yang kita inginkan adalah anak itu disiplin. Disiplinnya bagaimana? Disiplin yang positif. Tapi persepsi kita selama ini disiplin itu apa? Siapa yang bisa jawab dulu? Siapa yang bisa bantu? Apa itu disiplin? Monggo, Bu Vita. Mematuhi peraturan. Oke, mematuhi peraturan. Ada lagi? Tepat waktu. Terima kasih, Bu Sri. Nah, next, Bapak. Nah, ini yang saya sebut sebagai mispersepsi. Mispersepsi yang kita selama ini pahami adalah dalam budaya kita mengenai disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk kepatuhan. Seringkali kita mengasosiasikan kedisiplinan itu dengan hukuman yang membawa ketidaknyamanan. Contoh, misalnya kalau kita di jalan, ya kan, kita harus pakai helm. Kira-kira untuk apa helm itu? Iya, untuk keselamatan ya. Sebagian ngomong keselamatan, tapi kebanyakan takut ditilang, Bu. Ya kan, iya. Jadi lampu merah itu lampunya merah, tapi kalau nggak ada polisi itu ada yang diterjang itu kan ya. Nah, iya. Tepuk tangan untuk Pak Istri.
itu ya, Bapak Ibu ya. Selama ini disiplin itu dianggapnya adalah patuh. Patuh, kalau nggak patuh dihukum ya. Ya, next Bapak. Nah, padahal manusia itu memiliki 3 motivasi dalam berperilaku, Bapak Ibu. Ya kan? Coba kita renungi dan resapi. Apa motivasi manusia berperilaku, baik itu buruk atau baik? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, berkendara pakai helm, pakai sabuk pengaman, gara-gara takut ditilang kok polisi. Tapi ini adalah level terendah daripada motivasi seseorang. Dan ini akan membawa hasil apa-apa dalam harapan kita membangun budaya positif. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh tadi ya Bu ya, ayo belajar, besok ujian, nanti kalau tidak remedi saya kasih sepeda. Nah, ini levelnya agak tinggi sedikit daripada yang nomor 1. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang ingin menjadi mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan yakini. Kalau anak itu sudah waktunya maghrib, terus dia masuk ke dalam kamar, wudhu, masuk kamar, sholat, tanpa ada intervensi daripada orang tua, itu namanya mereka sudah membangun kepercayaan diri mereka atas nilai-nilai yang universal. Kalau anak sudah masuk kamar, belajar tanpa disuruh, berarti kita sudah sukses berhasil mendidik anak. Tapi kalau belajar, matikan TV, HP mana? Nah, itu kira-kira sudah berhasil apa belum? Mari kita tanyakan pada diri kita sebagai orang tua. Ya, itu adalah bagan yang dibuat oleh Dian Gosen, yaitu Restructuring School Discipline. Next. Oke. Nah, Bapak Ibu, orang berperilaku itu ada latar belakangnya juga. Tadi saya bilang itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang latar belakangnya apa? Latar belakang perilaku manusia itu ditunjang oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau surviving. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau love. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, power, ya, preman gitu ya. Terus anak yang bandel, terus nggak mau pinginnya memimpin di kelas begitu ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan untuk kebebasan, freedom, nggak mau diatur, nggak mau disuruh-suruh gitu. Yang kelima, kebutuhan untuk kesenangan atau fun. Nah, ini adalah 5 yang mendasari atau melatar belakangi perilaku manusia. Contoh kasus, misal Andi. Contoh Andi, tidak ada yang tersangkut di sini ya. Contoh Andi ini waktu jam pelajaran, waktu istirahat, dia menghampiri temannya dan meminta bekal temannya secara paksa. Sering gitu ya, setiap istirahat meminta paksa bekal temannya. Kira-kira Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia, mana yang Andi kekurangan kebutuhan tersebut? Kira-kira bertahan hidup ini maksudnya ya lapar Bu ya lapar. Kira-kira yang mana dari 1, 2, 3, 4, 5? Bisa penguasaan ya, dia kekurangan kebutuhan penguasaan, bagus sekali. Terus? Kesenangan? Iya betul juga, betul. Kasih sayang juga, karena di rumahnya nggak direken, nggak dimasakkan ya. Oke, betul. Mohon maaf kalau ada yang merasa terpantul ya, tidak ada maksud. Iya. Next, Bapak. Nah, ini yang saya mudah-mudahan ini seru. Dunia berkualitas. Coba sekarang pejamkan mata sejenak saja, 1-2 detik. Pikirkan rumah berkualitas Anda, sekolah berkualitas Anda, lingkungan berkualitas Anda, teman berkualitas Anda. Terus buka mata Anda. Saya mau tanya,
kira-kira dunia yang berkualitas apa yang diimpikan Bapak Ibu sekalian? Monggo. Kebetulan Ya, betul. Dunia Pak Hendri, dunia berkualitasnya di mana? Di sekolah, rumah, atau? ya di mana kita berada. Oke, wah, ya, luar biasa. Semuanya harus jujur, Pak ya. Dan Ya. kejujuran akan timbul tanggung jawab. Betul sekali. Terus ada lagi Bapak Ibu? Monggo, Bu Eka mungkin punya dunia impiannya, dunia yang berkualitasnya. Berkomitmen Pak. Di mana itu Ibu? Di sekolah Pak. Oh, di sekolah. Sekolahnya teman-temannya semuanya berkomitmen Iya. gitu ya. Siswanya Porsinya berkomitmen. masing-masing. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Di rumah. Enggak Pak. Ini Bu Sri, ini gak sabar menyampaikan dunia berkualitasnya. Monggo. Di mana itu? Mandirinya di mana Ibu? Kalau di rumah Di rumah. Di rumah ya. Oh ya, ya. Mandiri Semua. di rumah. Oke, terima kasih luar biasa. Bu, apa enggak punya impian dunianya semuanya ini tercover semuanya gitu, terwujud? terlalu luas Pak. Oke, betul sekali. Tapi sayang beribu sayang itu tidak di dunia yang kita tinggali sekarang. Percaya atau sepakat? Sepakat. Karena banyak kekurangan kan, banyak pelanggaran, banyak yang tidak sesuai. Tidak ada yang sempurna. So, apakah itu membuat Bapak Ibu stres? Oh, Enjoy. Tidak. Toleransi. next Pak. Nah, mari kita lihat film dulu. Mudah-mudahan ini terinspirasi. Nyoba. Ini bawa sendiri dari Nggak mau minta itu kacang. Iya. Masuk dari
Nah, itu adalah sebuah ilustrasi ya, fragmen daripada apa yang kita bahas selama ini. Kira-kira ada yang bisa berkomentar, Bapak Ibu? Ayo, Bapak Ibu. Ayo. Ya, Bu Eka lagi, Bu Ika. Bahwa kebaikan yang kita tanam itu akan kembali kepada kita sendiri. Luar biasa sekali. Ada mungkin yang lain? Ayo, Pak. Oh, monggo Bapak. Bapak Ibu, yang saya tangkap dari film itu, kadang kita istilahnya menghukum siswa itu tanpa dikorek latar belakangnya. Seperti orang mancing tadi, taunya si anjing itu kan mengganggu. Padahal gerak anjing tadi kan karena diganggu oleh bangau tadi. Jadi untuk guru sebaiknya manakala kita ada siswa yang bermasalah, tolong ditelusur apa latar belakang permasalahannya itu. Dan yang kedua yang sering terjadi Bapak Ibu, manakala kita sedang mengurusi salah seorang siswa, kadang guru lain yang tidak tahu jelung-jelungannya itu tahu-tahu marah-marah, itu kan tidak boleh ya. Nah, jadi nanti untuk film tadi kemungkinan menurut pemahaman saya seperti itu ya, jadi kalau kita terapkan terhadap misalnya menghukum siswa, tolong latar belakang itu kita korek dulu. Itu Bang dari saya. Terima kasih Bapak Suryati atas komentarnya dan Ibu Ika. Oke, next Pak. Ya, jadi begini Bapak Ibu, setelah kita nonton film itu kita tergugah hati kita. Apa yang sebenarnya kita inginkan dari anak didik kita atau anak kita di rumah. Setelah mereka memahami nilai-nilai itu, ketika mereka melanggar, ketika mereka tidak patuh, apa tindakan kita? Di sini pertanyaannya, jadi sebagian seorang pendidik, motivasi perilaku budaya disiplin apa yang kita harapkan pada murid kita di kelas? Misalnya bersih kelasnya, tertib saat pembelajaran, gitu kan? Tidak bertengkar dan sebagainya. Itu tadi negatif ya. Ya. Nah, terus tindakan kita apa? Apakah kita menghukum? Apakah kita menghargai atau memberi penghargaan atas prestasi mereka? Hukuman atas tindakan salah mereka, atau kita beri mereka keyakinan? Ya. Nah, keyakinan akan nilai-nilai universal itu tanpa melihat ras, suku, bangsa, dan agama. Seperti yang saya sampaikan. Next. Mengapa keyakinan atau kesepakatan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Apa kemungkinan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut? Nah, sekarang Bapak Ibu saya beri pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Anda bisa dibantu mungkin? Kenapa kita? Tadi itu yang nomor 1. Ya. Ya karena kalau kita menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor itu untuk demi keselamatan kita sendiri, iya, terutama. Ya, betul sekali. Terima kasih Ibu. Demi keselamatan pribadi sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa itu, Ibu? Kesehatan anak terjaga. Ya, kesehatan ya. Kata kuncinya kesehatan. Yang pertama kata kuncinya adalah keselamatan, dan kata kunci yang kedua adalah kesehatan. Next. Nah, untuk membuat keyakinan kelas yang dituangkan dalam kesepakatan kelas, ya, mari kita rubah gitu loh. Ya, kita prakarsai atau kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita ubah kata-kata yang negatif menjadi kata-kata atau kalimat positif. Misal, kalau biasanya di peraturan kita di kelas itu ada dilarang membuang sampah sembarangan, kita rubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Jangan menyakiti atau membuli teman.
Ya, kita sudah punya fakta integritas sekolah no bullying gitu ya. Nah, ini masih kalimatnya negatif. Kita rubah menjadi menghormati dan mengasihi teman. Karena menjaga, menghormati dan mengasihi adalah nilai-nilai universal yang hendak kita tanamkan atau kita biasakan pada seluruh warga sekolah. Next. Nah, langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, tanyakan impian murid tentang kelas yang ideal itu bagaimana. Seperti tadi ya Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan dunia apa tadi? Dunia impian ya, dunia yang sempurna maksudnya gitu. Maaf ya. Jadi kita yang nomor pertama itu kita tanya pada siswa gitu, apa kelas impian kalian? Yang kedua, gali pendapat bagaimana cara mewujudkan kelas impian. Yang ketiga, ajak murid untuk menuliskan ide mereka. Yang keempat, buatlah poster untuk menampung ide-ide murid. Yang kelima, ajak murid untuk mengelompokkan beberapa ide yang sama. Yang keenam, formulasikan kalimat kesepakatan. Yang ketujuh, jangan membuat kesepakatan kelas terlalu banyak biar anak gak bingung. Buat kesepakatan sampai 20 misalnya, gue bingung. Ya, yang ke-8, tanda tangani kesepakatan kelas bersama murid. Ya, jadi biar nanti ada saling berimbal baliknya. Kita tanda tangan dan murid kita tanda tangan. Next. Nah ini contohnya Bu. Contoh dari poster kesepakatan kelas. Ada 5 di situ ya. 5 kesepakatan kelas. Kita bisa coba di kelas kita masing-masing. Nah, contoh poster ini nanti nilai-nilainya kita ambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya kalau toleransi, kalimatnya bisa muncul bagaimana kalau itu toleransi? Bisa muncul menjaga toleransi sesama teman atau menghormati. Misalnya kita ambil yang menghormati dan mengasihi sesama teman, begitu ya. Kita ambil dari nilai-nilai universalis. Kita mulai dengan menuliskan nilai-nilai apa yang hendak kita munculkan di kesepakatan kelas kita. Sudah. Monggo bisa ditempel ya di sebelahnya kesepakatan kelas. Oh, kalau memang itu. Oh, di sini apa tuh kecil-kecil Ini ya. Tahu enggak sampean? Ya, terima kasih Bapak Hendri. Itu adalah beberapa kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Yang pertama berbicara sopan. Ya, kita bisa tempel di sini Bu, karena ini beda ya, berbicara sopan. Terus menciptakan kelas yang
Ya, menciptakan kelas yang tenang bisa ditaruh di nomor 2 karena ini lain. Jujur saat ujian, jujur ya. Terus menjaga kebersihan kelas karena ini lain, kita bisa taruh di sini. Terus kejujuran muncul lagi di sini. Terus tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Masuk mana ini? Ini ya? Bisa nggak? Mengganggu teman, tidak mengganggu teman. Karena ini masih tidak, kita bisa menciptakan ya. Kita buat jadi kalimat yang positif. Tidak negatif. Ya. Murid hadir ke sekolah tepat waktu. Saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Masuk? Bicara sopan. Ya, oke, bagus. Terus menghormati guru ketika mengajar. Satu. Ya. Nah, kita sudah jadi Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Dan tinggal kita menyarikan ya, kita sarikan atau kita formulasikan dari apa yang sudah kita kumpulkan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Misalnya berbicara sopan, saling menghormati. Ya, berarti apa? Saling menghormati dan menghargai teman dan guru. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, dalam penerapan kesepakatan kelas ada kemungkinan murid itu melanggar ya, pastilah ya. Tidak ada peraturan itu yang sempurna atau bisa mengikat dan sebagainya. Nah, terus kita apa yang kita lakukan? Menghukumkah? Kebanyakan saya juga ya. Saya kalau di rumah gitu ya, anak nggak segera sholat misalnya, terus tidak segera belajar, terus kita marah, ambil HP-nya, sita 1 bulan, masalah beres, gitu ya Ibu ya, masalah selesai menurut kita. Tapi yang terjadi apa? Anaknya, efeknya 1, dendam pada kita. Kalau dendam pada guru nggak pokok, ikatan batinnya masih kurang kuat. Nah kalau orang tua nang anaknya dendam sama orang tua, piye terusan? Oh, dirasani karo koncone. Bapakku keren misalnya. Ada lah. Ya, kemudian apakah kita akan mengkomunikasikan? Ya seperti teman. Ya, kamu gimana sih gini? Masa kamu nggak sayang sama aku? Gitu. Atau merestitusi? Atau apa itu merestitusi? Yaitu mengganti atau mengganti keburukan menjadi sesuatu kebaikan biar mencari solusi dan sebagainya. Di mana posisi kita pada saat ada pelanggaran kesepakatan kelas? Next. Nah, posisi kontrol guru sebagai pendidik. Yang pertama penghukum ya. Penghukum ini apa? Yaitu tidak. Ayo patuhi peraturan sekolah. Awas kalau tidak. Kerjakan PR. Awas kalau enggak ya. Nanti kamu tak suruh nulis, misalnya anak terlambat, ayo kamu stop dulu, seperti itu. Hukuman itu bisa apa? Verbal dan fisik. Ya. Terus efeknya apa tadi? Dendam, anak tersakiti, mungkin tersakiti hatinya, mungkin tidak nyaman, ketemu guru, misalnya ketemu saya suka menghukum, ketemu abang-abang, gitu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, misalnya gini, seperti yang saya sampaikan ke Bu Eka tadi, gimana? Kamu gimana sih, Riko? Kamu nggak sayang kan sama Bu Guru? Nggak kasihan? Sudah ngomong nyerocos mulai tadi kamu nggak dengarkan. Itu membuat orang merasa bersalah. Jadi anaknya bagaimana? Merasa bersalah pada saat itu. Setelah itu ya bersalah kan? Yang ketiga, pemantau. Pemantau adalah sebuah sikap atau posisi yang kita sebagai guru menyodorkan peraturan. Itu loh peraturannya kayak gini. Kalau kamu gini. Terus yang keempat teman dan yang kelima manajer. Next. Nah, perkataan berikut ini termasuk posisi kontrol yang mana? Ya. Tadi ada teman, manajer, penghukum dan pembuat orang bersalah. Yang pertama, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kira-kira posisi di mana itu? Yang pertama itu adalah posisi manajer ya Bapak Ibu. Posisi manajer. Yang kedua, ibu sangat kecewa sekali denganmu.
Tadi Ibu Ika ya? Ibu Eka ya? Posisi pembuat orang yang bersalah. Ya, kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa nak, nanti ibu bisa bantu. Kira-kira yang mana ini? Gak apa-apa nak, tak bantu. Gak apa-apa. Teman, ya posisi teman. Kalau teman kan gitu, gak apa-apa wis, tenang sama aku kan. Konco ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, membuat salah. Gimana kamu? Ya apa kamu tak kandakno ya. Jadi membuat hati ini merasa bersalah. Itu juga bahaya. Ya. Patuhi peraturan, awas. Penghukum, betul sekali. Sanksi atau konsekuensi, sanksi atau konsekuensinya apa? Ayo, anak-anak. Apa itu? Pemantau. Jadi dia mantau. Mantaunya gini. Salah. Salah ini undang-undangnya. Kayak wasit itu loh bu. Nah, merah. Ya, selanjutnya. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang harus menyakitkan, harus terjadi, sakit hatinya, dendam orangnya. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Yang ketiga, bisa menyakitkan bagi anak. Dendam nawang tua dirasani. Ya, saya juga pernah merasakan begitu. Nomor 4, tidak mempan kalau anak tidak takut. Ya, masih dihukum kayak apa lek panjeni beling. Ya. Nomor 5, hanya berlaku di sekolah saja, di rumah wassalam. Yang keenam, murid membenci hukuman. Siapa yang suka dengan hukuman? Tidak ada. Oke, yang kedua, konsekuensi. 1, sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Kalau dikasih, ayo kamu kan terlambat, tahu konsekuensinya? Ya, apa bu? Belajar di luar, misalnya seperti itu. Kamu kan sesuai KKM ya, harus apa? Remedi. Itu tidak menyenangkan kan ya bagi murid. Yang ketiga, membuat murid dibuat tidak nyaman. Yang keempat, penguatan dalam jangka pendek. Yang kelima, memerlukan monitoring terus-menerus. Yang keenam, membantu penerapan di dalam masyarakat dan murid menghormati peraturannya saja. Yang selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu restitusi merupakan pilihan. Misal, nah kamu tidak pakai seragam dengan benar. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, tanya seperti itu. Kemudian yang kedua, korban mendapat ganti. Yang ketiga, menguatkan murid dalam jangka panjang. Yang keempat, murid mendapatkan penguatan. 5, masalah terpecahkan. Yang keenam, murid terlatih bertanggung jawab terhadap perilakunya. Yang ketujuh, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Dan yang kedelapan, murid menghormati dirinya dan orang lain. Next. Nah, ini adalah model dari segi 3 restitusi. Restitusi ini adalah salah satu tindakan yang kita ambil daripada menghukum, daripada memberi konsekuensi, kita mengambil yang restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ya, ini adalah pemodelan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran kesepakatan kelas. Langkahnya apa saja? 1, menstabilkan identitas. Anak kalau salah didudukkan di depan guru, pastilah dia hatinya gimana itu, berdikduk dan sebagainya. Kenapa saya dipanggil? Kita stabilkan dulu. Sebenarnya saya di sini memanggil kamu tidak mencari salah yang benar siapa, yang salah siapa. Kamu salahnya apa nak? Misalnya, saya tidak pakai seragam bu. Iya, saya dulu juga gitu kok. Jadi biasa saja salah gitu. Ya, jadi kan anak cooling down. Tidak tahu dulu. Ya. Nomor 2, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu ditanya seperti ini. Jadi dia memang bersalah. Kita ajak mereka untuk mengakui kesalahannya. Jadi bagaimana anak? Jadi bagaimana misalnya Rofi kan tidak pakai seragam dengan lengkap. Iya bu.
Terus kira-kira itu sesuai nggak dengan kesepakatan kita? Nggak sesuai. Nah, berarti dia sudah mengakui bahwa itu adalah salah sebenarnya. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ditanya lagi keyakinan, kesepakatan kelas kalian bagaimana? Memakai seragam dengan lengkap, rapi gitu. Jadi ketika menanyakan keyakinan ini, intinya mengajak anak untuk menemukan solusi dan mengembalikan mereka menuju kelompoknya dengan karakter yang kuat. Next. Nah, tahapan penerapan segitiga restitusi. Next, Pak. Ya, nah kita kembali ke segitiga restitusi. Selanjutnya. Ya. Ya. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya. Nah ini tahapan penerapan segitiga restitusi. Saya memformulasikan beberapa ucapan guru, ya, perkataan guru kepada murid yang melanggar. Saya kelompokkan menjadi 3 tahapan di situ: menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Yang menstabilkan dulu, misalnya berbuat salah itu nggak apa-apa. Nah, Pak Bambang ini juga dulu mudanya nakal juga, pernah berkelahi. Jadi it's okay lah gitu. Jadi anak kan cooling down. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini luar biasa kalau perkataan ini dikatakan oleh guru yang menangani siswa yang melanggar. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan yang benar. Kemudian menvalidasi tindakan salah. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Ya. Misalnya anak melakukan berkelahi, ya, perkelahian sesama teman. Kamu bisa misalnya melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak lakukan kan? Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu kan? Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi, misalnya melindungi teman, alasannya karena itu Pak, teman saya atau sahabat saya diganggu, maka saya bela. Yang keempat, sesuatu yang penting buatmu. Kamu sudah melakukan sesuatu yang penting buatmu. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Misalnya percakapannya, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Terus yang kedua, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang ketiga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Dan yang keempat, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Selanjutnya, nah ini kasus ya. Kita coba sebagai detektif ya. Anggaplah kita psikolog, guru kan bisa banyak bisa. Ya, sudah 3 hari sebelum hari Senin, Riko rambutnya belum rapi. Rambut Riko acak-acakan. Seragam yang dikenakan oleh Riko juga sering dikeluarkan dari celana. Saat diperingatkan oleh Pak Budi, guru PJOK, Riko menjawab, "Iya Pak," sambil berpura-pura membetulkan bajunya. Namun setelah gurunya bersangkutan berlalu, dia membiarkan kembali seragamnya dikeluarkan. Riko terkesan meremehkan teguran dari Pak Guru, dikarenakan dia memang seorang murid yang pemberani dan susah diatur. Pernah pada suatu saat Riko diingatkan agak keras oleh guru PJOK tentang ketidakrapiannya, malah ya sudah, besok saya nggak sekolah lagi gitu. Menurut informasi dari guru BK, sebenarnya Riko sudah beberapa kali dipanggil. Namun keesokan harinya gitu lagi ya, seperti itu. Nah, sebagai seorang guru yang sudah memahami segitiga restitusi, langkah pertama apa yang kita bisa lakukan? Bisa kembali ke halaman sebelumnya, Pak. Nah,
Terus. Terus Pak. Ya, ini cukup. Nah, kira-kira langkah pertama yang kita lakukan ya jelas memanggil ke ruang guru. Terus Melakukan pendampingan. ya. Oh, bukan ini Pak, yang selanjutnya. Ini Terus Pak. Ya, menstabilkan identitas terlebih dulu ya. Kira-kira perkataan apa yang bisa kita katakan pada Riko? Apa yang sudah dia lakukan? Kesalahan apa yang sudah dia lakukan? Kesalahan apa yang bisa dia lakukan? Terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya, Pak Barit. Jadi ditanya kenapa? Kamu pasti punya alasan kenapa Mas seperti itu. Oh ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan seperti ini. Iya, betul. Terus yang memvalidasi Pak, memvalidasi tindakan salah. Kira-kira setelah distabilkan identitasnya ya, kemudian validasi apa yang bisa kita lakukan? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Pakai baju gak rapi. Pak, saya itu apa diolok-oloki teman katanya cupu gitu. Kalau dimasukkan, nah itu kan berarti dia kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang nggak dipunyai Riko pada saat itu? Malu Pak, cupu dibilang teman-teman. Ya, kebutuhan apa? Power ya. Hilang dah, dibilang cupu. Betul, ya. Nah kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu katakan pada saat fase menanyakan keyakinan ini? Peraturan yang sudah disepakati apa? Nah, iya itu. Masih ingat peraturan atau kesepakatan kelas kita? Ingat Pak apa? Berpakaian seragam lengkap dan rapi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi Bapak Ibu, saya kira cukup sampai sekian ya. Jadi pemaparan saya. Lanjut ke sesi tanya jawab. Saya langsung pandu aja ya. Ya. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk bertanya. Kira-kira pertanyaannya bagaimana? Monggo. Pakai mic Pak. Berdiri Pak. Itu kan di restitusi kan ada 8 pilihan itu. Yang nomor 2 maksudnya korban mendapat ganti itu yang bagaimana Pak? Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang sangat baik. Nomor 2, korban mendapat ganti itu maksudnya begini. Misalnya dalam kasus anak bertengkar, Husin sama Fadil bertengkar, ya kan? Saat main bola bertengkar, Husin mendorong Fadil sampai di sini ininya apa? Lecet, luka gitu. Fadil nggak terima, Pak saya gimana luka ini? Nanti orang tua saya marah. Nah sebagai guru yang sudah memahami segitiga restitusi, pada saat fase restitusi kita bisa beri pilihan dia. Gimana Husin? Kamu sudah membuat tangan Fadil lecet dan orang tuanya pasti nggak terima. Oh iya Pak, saya siap untuk minta maaf pada orang tua. Nah terus tangannya yang lecet bagaimana? Siap Pak, saya akan coba obati. Begitu Bapak. Jadi mengajak anak menggali atau menemukan solusi, kemudian mengembalikan anak tersebut yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang sudah kuat, karakter nilai universal yang sudah kuat. Mungkin gitu, mungkin ada bisa menanggapi dari pertanyaannya Pak Hendri? Itu lagi Pak. Oh ya, Ya, ketika anak itu bersalah dan sudah mengakui kesalahannya, itu sebaiknya anak yang sudah bersalah itu meminta maaf kepada yang temannya yang sudah dicelakai. Jadi harus ada permohonan maaf. Gitu. terima kasih atas tanggapan dari Ibu Ika dan pertanyaan dari Bapak Hendri. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh, Bapak Barit, monggo. Oke, mau bertanya, kemungkinan kan untuk semua guru di sini kan
lebih ke arah posisi guru penghukum daripada guru manajer. Soalnya istilah penghukum itu memang diturunkan dari kecil, dari kita merasa menghukum itu menjadikan murid menjadi solusi yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya merubah dari penghukum menjadi guru yang manajer, gitu Pak. Jadi yang bisa melakukan restitusi kepada anak-anak. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang menjebak. Karena pribadi saya juga mostly ya, semuanya kita sebagai guru pernah menjadi, bukan pernah, masih melakukan profesi atau posisi sebagai penghukum. Tidak hanya di sekolah, di rumah juga kok, ya kan? Nah, mudah-mudahan dengan hal-hal yang seperti ini, misal ya, kita sudah mentok nih, misalnya ada kasus anak sampai pacaran sampai nun sewu, ya kan? Kan nggak bisa restitusi gimana? Kan itu butuh level-level untuk mengatasinya. Nah, ya itu tadi di sini materi budaya positif, Bapak Ibu, tidak menyampingkan dari apa yang sudah kita pernah pelajari atau pernah kita praktekkan. Kalau memang terpaksa, manajer pun bisa turun level, ya kan? Ketika mudah-mudahan tidak ya. Ketika sudah menjadi level, pada saat kita mau level manager, ternyata kasusnya itu membutuhkan kita menjadi sebuah atau posisi penghukum, ya gimana lagi Pak? Mau tidak mau. Tapi tujuan kita dalam diskusi ini adalah membangun budaya positif. Ketika dilanggar, ada tahapannya, namanya register segitiga restitusi. Mungkin begitu Bapak Harid. Mungkin ada yang bisa menanggapi? Saya coba Pak. Oh, monggo Bapak. Tes. Ini pengalaman pribadi saya. Pada saat saya muda dulu, memang saya cenderung penghukum, tapi tidak semuanya gagal. Ada murid namanya Mujianto, kayak nakalnya. Saya bawa ke warung, saya suruh makan lombok itu habis 6. Tapi sembuh dari sakitnya itu, sakit jiwanya itu sembuh akhirnya. Nah, terus seiring waktu ini saya terapkan ke anak-anak saya. Anak saya pertama itu saya pernah menempeleng 1 kali. Itu pun menyesalnya luar biasa. Kemudian anak yang kedua ini pola pengasuhan saya berbeda dengan anak yang pertama. Cenderung ke yang sebagai teman dan seterusnya. Kemudian nyonya saya cenderung masih penghukum, Pak. Nah, dampaknya anak saya yang kedua ini sama dekat dengan saya, Pak. Sehingga kalau ada apa-apa cerita dan seterusnya. Dengan cerita saya seperti itu, mungkin Bapak Ibu untuk mengubah dari penghukum ke manajer tidak usah nunggu tua, kan ya? Kan saya nunggu tua dulu baru berubah. Nah, mulai sekarang sudah ada pencerahan dari Pak Bambang, dikurangi sedikit demi sedikit. Soalnya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu pasti dicontoh oleh murid-murid. Soalnya murid-murid itu cenderung mencontoh, kan ya? Kita pun mencontoh guru kita dulu, Pak. Guru saya dulu kewareng-wareng, Pak. Lekak ngaplok gak lego, Pak. Kan ya? Soalnya lekak ngaplok ditahan terus darah tinggi. Nah, harapan saya selaku kepala sekolah, mohon pencerahan yang dari guru penggerak itu kita lakukan, walaupun tidak frontal, tapi sedikit demi sedikit, dengan nanti bisa merasakan nikmatnya, kan begitu. Sudah, terima kasih Pak Bambang, itu dari saya. Terima kasih, alhamdulillah sudah dapat pencerahan dari Pak Suryadi tentang masa mudanya. Gitu.
Ada pertanyaan lagi atau permasalahan? Kalau tidak ada, sudah cukup ya. Ya, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk acara diskusi kita hari ini. Saya kira cukup sekian pemaparan dan pembahasan kita tentang budaya positif. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada penyampaian yang sempurna. Kalau ada salah-salah hilaf, saya mohon dimaafkan. Semua ini tidak ada yang pintar, tidak ada yang lebih menonjol. Semua kita sama-sama berbagi, sama-sama mengisi, karena kebaikan itu untuk semuanya, bukan untuk pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana tadi? Sudah beli-beli? Sudah, Pak. Istirahat? Sudah kenyang? Ya. Gini Riko, Pak Bambang mendengar tadi dari Bapak Miftah bahwa Riko habis ditegur ya? Iya, Pak. Apa masalahnya? Karena baju tidak dimasukkan. Oh, baju tidak dimasukkan. Ya. Berarti itu tidak rapi atau bagaimana? Tidak rapi, Pak. Oh, tidak rapi. Iya, namanya juga baju tidak dimasukkan itu ya. Kadang-kadang kita itu senang bajunya di luar ya. Iya, Pak. Betul kan ya? Betul. Waktu jajan, waktu pulang itu anak-anak biasanya ya nggak apa-apa sekali-kali seperti itu. Cuman kira-kira Riko kenapa itu? Kok bajunya dikeluarkan? Alasannya apa? Nak? Malu, Pak. Malu. Terus kenapa kok malu? Gak enak aja tidaknya, Pak. Oh, nggak enak. Kelihatannya cupu. Kata siapa cupu nak? Temen, Pak. Oh, kata teman di kelas. Ya. Oh, Riko katanya cupu gitu ya. Oh. Nah, kemudian Riko ditegur Pak Miftah bagaimana? Katanya Pak Miftah Riko ditegur aco tak aco gitu, tidak memperdulikan. Iya. Iya, Pak. Gitu. Terus kira-kira seperti itu gimana menurut Riko? Apakah itu tidak apa-apa atau melanggar atau bagaimana? Melanggar aturan. Melanggar kesepakatan kelas ya? Oh gitu. Apa kira-kira kesepakatan kelas yang Riko sudah sepakati di kelas? Baju tidak dimasukkan. Baju tidak dimasukkan. Rapi ya maksudnya ya? Iya, Pak. Rapi. Kerapian. Oke. Namanya juga rapi itu berarti apa? Kalau rapi itu? Disiplin. Memakai Seragam seragamnya bagaimana? dimasukkan. Seragamnya dimasukkan ya. Nah, terus menurut Riko lagi kalau misalnya acuh tak acuh pada guru itu kira-kira bagaimana nak? Apakah itu baik atau tidak menurut Riko? Tidak, Pak. Tidak baik ya. Riko mengakui bahwa itu salah ya. Iya, Pak. Nah, terus bagaimana? Apa tindakan Riko pada saat Riko mengakui bahwa itu adalah salah? Tidak akan mengulangi lagi, Pak. Yang mana? Memperbaiki. Memperbaiki ya. Ya. Yang pertama, Riko tidak memakai seragam dengan benar, ya kan? Tidak pakai dasi. Terus gimana ini? Tindakan Riko selanjutnya apa kalau itu memang salah? Saya berjanji pada Pak Miftah
akan mematuhi kesepakatan kelas. Ya, itu ya. Terus kalau waktu itu sama Pak Miftah tidak ngereken atau tidak acuh, ya acuh tak acuh aja, saat ditegur bagaimana tindakan kamu selanjutnya? Minta maaf Pak. Oh, minta maaf sudah? Pak Miftah. Oh, nanti minta maaf pada Pak Miftah ya? Ya Pak. Ya sudah, kalau begitu karena kamu sudah mengakui salah dan Pak Guru sebenarnya tidak mau mencari kesalahan kamu, tidak mau bahwa kamu itu salah atau tidak mencari kesalahan siapapun. Cuman dalam hal ini saya hanya ingin mencari solusi terbaik supaya kamu itu yakin bahwa sebenarnya kalau kesepakatan kelas begitu, itu sudah menjadi keyakinan kamu, nah ya. Ya, mudah-mudahan lain kali tidak terjadi lagi ya. Ya Pak. Ya, kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Tetap sehat terus, semangat ya. Ya Pak. Mulia berkebinekaan global kita, gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika. Sehat, Nak? Sehat. Alhamdulillah. Kok wajahnya ini lagi ditepuk semua ya? Ya. Ada apa? Habis bertengkar Pak. Oh, habis bertengkar. Oh iya, tadi katanya Pak Tahmid juga begitu ya. Hosin sama Fadil habis bertengkar katanya dari permainan sepak bola tadi ya. Oh iya, iya. Terus gimana ini ceritanya ini? Coba Hosin ceritakan dulu kenapa kok bisa sampai bertengkar. Saya ditendang sama Fadil. Oh, kakinya ditendang. Sampai jatuh. Kamu jatuh. Nah, Iya. terus nggak terima? Akhirnya apa? Bertengkar. Iya. Terus kamu kenapa, Fadil? Sampai luka Pak, didorong sama mesin Pak. Didorong sampai tangannya luka. Iya. Oh, iya. Ini ya namanya laki-laki ya. Laki-laki itu memang kadang-kadang nggak cocok, emosi terus bertengkar. Pak Bambang juga dulu waktu mudanya juga bertengkar. Ya wajar ya jadi anak muda. Tapi pertanyaannya Pak Bambang, kira-kira perilaku kalian ini sebenarnya sesuai nggak? Sudah sesuai dengan kesepakatan kelas nggak? Enggak Pak, belum. Belum sesuai. Apa kira-kira? Masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Masih ingat. Apa itu? Harus saling menyayangi sesama teman. Menyayangi sesama teman ya? Iya. Iya. Kalau kira-kira kalau bertengkar itu sesuai nggak? Enggak sesuai. Nggak sesuai. Sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Terus perasaan kalian apa? Emosi. Apakah pas waktu kalian merasa bersalah itu apa kira-kira yang kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Meminta maaf Pak. Meminta maaf ya? Iya. Nah, coba sekarang minta maaf dulu antara Hosin dan Fadil, minta maaf dulu, silakan. Sudah damai ya berarti ya? Iya. Alhamdulillah. Apa yang kamu pikirkan ini? Nggak terima atau bagaimana? Masih Enggak terima Pak. nggak terima? Iya. Kenapa? Karena saya dulu sampai luka ini didorong Iya. sama mesin Pak. Ya, Kalau makanya- orang tua saya tahu, nanti saya bisa dimarahi Pak. Oh begitu, iya. Jadi kamu pinginnya bagaimana? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kira-kira Hosin siap bertanggung jawab? Siap. Siap. Gimana caranya bertanggung jawabannya Hosin? Minta maaf kepada orang tua. Oh gitu. Nanti dia sudah. Kalau begitu, nanti Hosin bersama Pak Bambang ke rumahnya Fadil ya. Minta maaf kepada orang tua. Gitu ya. Ya nanti kalian kembali ke kelas, kembali belajar, tidak ada merasa dendam lagi. Karena dendam itu tidak baik. Kan begitu ya? Ya. Sudah, sekarang salaman lagi, terus kembali ke kelas. Tetap semangat, tetap sehat, ya. Silakan salaman lagi. Ya, oke, terima kasih. Ya sudah. Waalaikumsalam.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan tentang kesepakatan dilepas ya. Oke. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Pak Bambang meminta waktu kalian untuk membahas kesepakatan kelas ya namanya. Apa kelas impian kalian menurut kalian? Angkat dulu ya, angkat terus sampaikan. Apa yang kalian inginkan tentang kelas kalian? Ya? Menjadi bersih. Menjadi bersih. Oke, terima kasih. Yuda ya. Ingin menjadi kelas ya? Bersih. Ada lagi. Apa kelas impian kalian, Bumai? Pastilah kalian punya impian yang tersembunyi. Ayo sampaikan aja. Saya boleh. Ingin aman di sekolah saya dan bagus. Masuk mana ini aman? Aman cepat ya. Ya. Terus kelas saya ingin indah. Masuk 1. Saya ingin kelas saya keren. Masuk 1. Nah, indah. Itu masuk. Wih, apa ini? Kelas saya indah. Nah, kira-kira anak nomor 1 ini impian kalian adalah kelas kalian ingin kelas yang indah. Ya. Terus kata-katanya bagaimana supaya kalian sepakat? Ayo, kata-katanya bagaimana? Menjaga Bersama. yang punyanya nomor 3. Ya, wes. Malik. Siapa? Malik. Ayo, agam. Ya, kasih karunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya mengikuti acara diseminasi budaya positif punya Pak Bambang Irwanto SPD, teman saya dari SMPN 15 Negeri Jember. Banyak yang saya dapatkan dan saya lebih memahami, lebih mengerti bagaimana itu kesepakatan kelas, membuat kesepakatan bersama siswa-siswi, kemudian juga arti pentingnya budaya positif bagi anak-anak, bagi guru, bagi kami semuanya, bagaimana kita bisa berbicara, kemudian mengambil tindakan yang paling tepat, yang paling baik, yang paling bijaksana. Jadi kita bisa tahu bagaimana budaya positif itu lebih kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.